Maka ada aktivis pembela Donald Trump, siapa namanya, yang mati ditembak, Charlie Kirk. Lagi pidato dia anti Islam, anti Palestina. Lagi pidato di kampus, di halaman kampus Utah. Oh, dia bilang, ini Amerika kok sudah berubah ini. Di mana-mana sudah kedengaran azan. Ini Amerika bukan negara Islam. Tidak boleh lagi di Amerika ini kedengaran suara azan 5 kali sehari semalam. Lagi pidato begitu langsung ditembak. Benar-benar terkabul ucapannya. Jangankan 5, selama-lamanya gak dengar azan lagi dia. Alhamdulillah. Yang nembak siapa? Bukan orang Islam. Yang nembak orang Kristen. Dia Kristen tapi cinta Palestina. Jadi di Amerika itu lucu di barat hari ini. Di mana-mana orang bawa bendera Palestina, Free Palestine, Free Palestine. Agamanya apa? Kristen. Agamanya apa? Yahudi. Karena mereka sudah bicara nurani. Apapun agamanya, bahkan tidak punya agama pun, yang namanya membunuh, apalagi genocide itu, gak ada yang membenarkan itu. Betul tidak? Alhamdulillah, hikmahnya Gaza itu membuat Islam jadi terkenal di dunia. Betul? Membuat masyarakat dunia tidak lagi curiga sama agama Islam. Ya, memang puluhan ribu korban syuhada, tapi darah-darah syuhada di Palestina itu diganti oleh Allah dengan ratusan ribu orang menjadi mu'allaf hari ini. Alhamdulillah. Charlie tidak dengar azan lagi selama-lamanya. Dia protes, tidak boleh dengarkan azan kita di Amerika ini. Betul, selama-lamanya gak dengar azan lagi dia. Udah mati. Jadi syiar Islam itu luar biasa. Apa yang bikin mereka seperti itu? Saya Pak Ari, kalau keliling-keliling Amerika, itu spontan iman saya nanjak begini. Tapi kalau saya keliling ceramah di Indonesia dari Aceh sampai Papua sana, iman saya datar-datar aja. Gini-gini aja iman saya. Karena nggak ada yang istimewa, nggak ada. Tapi kalau di sana, kenapa iman kita cepat nanjak? Contoh, saya kadang-kadang tidak suka saya nginap di hotel. Saya minta nginapnya di mes pendeta yang jadi masjid itu. Saya nginap di situ. Setiap pagi kita sholat subuh di masjid berjamaah. Tahu enggak? Berjamaah itu minimal 3 shop. Masjidnya besar, 3 shop itu ya sekitar 60-70 orang lah. Saya kadang-kadang iseng nanya sama orang-orang yang itu, baik orang Indonesia, orang dari Middle East yang numpang sholat di situ. Brother, saya bilang, ente sholat tiap pagi di sini, kalau boleh tahu jarak rumahmu ke sini berapa jauh? Paling dekat, menjauh, paling dekat. Dari sekian banyak tanya, paling dekat. Saya rata-rata 1 jam lah drive. 1 jam naik mobil. Langsung nangis saya. 1 jam itu dari sini ke kota Simpang 5 atau lewat lagi. Saya tadi malam dari sana sini 47 menit. Masih lewat lagi berarti sana. 1 jam di pagi hari. Kalau rata-rata 1 menitnya 1 kilo, berarti 60 kilometer. Dan tidak mungkin 1 menit 1 kilo, karena pagi. Bisa lebih. Taruhlah santai minimal 60 kilometer. Setiap hari sholat di situ. Siapa yang tidak menangis? Siapa yang tidak terharu? Siapa yang tidak tersentuh? Loh, kita terbayang di sini jarak rumah kita dengan masjid cuma berapa meter, tidak sanggup kita sholat di masjid. Betul tidak? Orang sana berkilo-kilo, puluhan kilo datang tiap pagi sholat berjamaah. Lalu saya bilang, kenapa Anda tidak sholat di rumah saja? Karena ada rukhsah, ada keringanan. Jauh rumah Anda dengan masjid. Apa dia bilang? Ustaz, kalau kami sholat di rumah, siapa yang akan memakmurkan masjid ini? Ini kan sudah kita beli dari Kristen, dari gereja, dijadikan masjid. Kalau kita sholat di rumah, siapa yang akan memakmurkan ini? Makana lil musyrikina ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufur. Kan tidak mungkin orang-orang musyrik yang akan memakmurkan rumah Allah seperti yang terjadi dulu sebelum Fathu Makkah.
Dulu sebelum Fatu Makkah siapa pengurus Masjidil Haram? Ketuanya Abu Jahal, wakilnya Abu Lahab, sekretarisnya Abu Janda. Sudah ada belum Abu Janda? Hah? Udah ada Abu Janda waktu itu? Dan mungkin orang kafir memakmurkan masjid, betul nggak? Siapa yang akan memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang pantas memakmurkan rumah Allah itu mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak tersentuh hatinya? Diceritain 1 jam naik mobil, itu yang paling dekat. Ada yang lebih daripada itu. Hebat. Karena mereka sadar kita tinggal di negara minoritas. Maka Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'nillah. Berapa banyak jumlah masyarakat yang kecil mampu mengalahkan jumlah masyarakat yang besar seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita lihat, ya, kita ini coba, kita Indonesia mayoritas muslim, kalah kita sama orang Nasrani. Kenapa? Karena kita menang jumlah, bangga dengan jumlah, betul? Yang kuasai ekonomi kita siapa sekarang? Muslim apa orang Nasrani? Orang non muslim yang kuasai ekonomi kita. Mereka minoritas, kita cuma bangga dengan jumlah, betul? Kita bersantai-santai, kita berleha-leha. Sebaliknya di negara-negara barat kita muslim minoritas, tapi mereka komitmennya luar biasa. Dia sadar. Sampai saya ada ibu-ibu orang Indonesia ngadu ke saya nangis-nangis. Ustadz, boleh curhat nggak? Boleh Bu. Ustadz, saya beruntung banget datang ke Amerika ini. Dia bilang, oh kenapa Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, di Amerika lah saya memakai jilbab. Loh dulu di Indonesia, dah pernah. Lah kan di mana-mana orang pakai jilbab. Teman ibu, iya Ustadz, teman saya semua pakai jilbab. Cuma saya tidak berjilbab di Indonesia. Loh kok bisa aneh? Ibu di Indonesia nggak pakai jilbab, malah pindah ke Amerika pakai jilbab. Kok aneh rasanya? Kenapa Bu? Gini ceritanya Ustadz. Ketika saya tiba di Amerika, saya jalan-jalan ke pantai. Sana ada namanya Santa Monica di LA, dekat yang kebakaran kemarin itu. Jalan-jalan, pas musim summer, musim panas. Aku lihat manusia-manusia di sini, wanita-wanitanya persis seperti binatang. Aku lihat Ustadz katanya, kayak binatang dia bilang. Kenapa Bu? Semuanya bugil, telanjang. Aku aja sebagai wanita malu melihat mereka. Saya bilang ini binatang semua nih. Tiba-tiba ada seorang ibu, kayaknya orang Timur Tengah, dia bilang melintas pakai jilbab panjang. Saya langsung menangis. Ibu inilah yang benar. Dia berkata dalam hatinya sendiri, ibu ini yang benar. Dia jaga kehormatan dirinya. Ini semua binatang ini yang saya lihat ini. Akhirnya pulang dari pantai, dia langsung pergi cari ke warung, cari apa? Beli jilbab dia, langsung pakai jilbab. Gara-gara apa? Dia tersentuh melihat wanita pakai jilbab di halayak orang yang semuanya pada telanjang. Alhamdulillah. Jadi rupanya itulah kalau harus hijrah orang itu rupanya. Di sana dapat hidayah dia. Ada lagi bapak-bapak juga bilang gini sama saya, Ustadz, saya di sini teman saya semua teman orang sholat. Saya dulu di Indonesia itu tidak pernah sholat Ustaz. Karena teman saya orang-orang diskotik, orang-orang dugem. Itu teman-teman saya tidak pernah sholat saya. Saya di sini, alhamdulillah bersyukur saya berteman dengan orang-orang sholat. Jadi sholat saya di Amerika ini. Kenapa Pak? Ya saya lihat orang sholat itu luar biasa auranya, mereka itu tenang. Sementara kan saya pergi lihat orang-orang Amerika ini. Saya lihat orang Amerika tidak jelas tujuan hidupnya, dia bilang. Orang pergi pagi, pulang malam, habis kerja berangkat ke kasino, main judi di sana. Tidak jelas tujuan hidup mereka. Tahu-tahu saya lihat teman-teman pakai yang sholat ini orangnya tenang, damai, walaupun punya masalah seperti tidak punya masalah. Betul itu Pak, saya bilang. Itu Nabi katakan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalilu.
Seseorang itu, kata Nabi, sangat bergantung kepada agama temannya, agama sahabatnya. Maka perhatikan siapa teman kamu sehari-hari, siapa teman kamu bergaul. Kalau teman pergaulanmu orang yang tidak sholat, ya kamu tidak akan sholat. Tapi kalau teman kamu orang-orang sholat, insya Allah walaupun tadinya tidak sholat akan sholat. Jadi menginspirasi banget Bapak Ibu. Kalau kita keliling di luar sana di barat, menginspirasi sekali. Nah Bapak Ibu, kita sebagai orang yang berlatar belakang mu'alaf ini harus banyak meningkatkan performa kita. Jadi kita bukan hanya bersyukur sebagai sudah muslimah, sudah menjadi muslim hari ini, tapi apa bentuk kontribusi kita kepada Islam ini? Di luar sana banyak orang sedang membutuhkan pencerahan dari kita, betul tidak? Bukankah Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Banyak di sini Salatiga ini juga basis, ya kan? Salatiga ini basis pergerakan orang-orang saudara kita dulu, betul tidak? Nah, bagaimana kita bisa dakwah juga kepada mereka? Ya, dakwah kepada mereka. Pelan-pelan kita pelajari kehebatan agama Islam ini. Apa keunggulan agama Islam daripada agama kita yang dulu? Ibu-ibu sudah merasakan belum? Bu, ibu alam semua kan? Apa yang sudah ibu rasakan jadi muslimah ini? Coba. Tenang, apa lagi? Hidupnya teratur. Bagus, alhamdulillah. Apa lagi? Jadi tahu ilmu-ilmunya. Nah, Islam ini bukan agama dogma. Islam ini agama ilmu. Agama apa? Ilmu. Agama ilmu. Maka dalam Islam, ilmu itu diagungkan dalam Islam. Sampai kalau Bapak Ibu baca Quran, Allah mensifati dirinya paling banyak itu apa? Sifat dia yang paling banyak disebutan. Paling banyak di Quran itu Allah mensifati dirinya adalah Maha Alim. Wallahu alimun khabir. Innallaha sami'un basir. Allah paling banyak menyebutkan sifatnya dalam Quran itu tentang bahwa dia Maha Alim, Maha mengetahui. Karena Islam ini agama ilmu. Dulu kenapa malaikat Allah sujud? Allah suruh sujud kepada Adam. Makanya Adam lebih hebat dari malaikat. Bukan secara fisiklinya Adam itu hebat. Adam ciptakan dari tanah, malaikat dari nur. Ya kalau dilihat dari unsur ciptaan lebih hebat malaikat. Dari cahaya. Cahaya itu tidak kotor. Tanah itu kotor. Betul tidak? Tapi Allah suruh sujud malaikat kepada Adam, aspek apa itu? Aspek ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda yang ada di alam ini. Ketika malaikat Allah suruh menyebutkan nama-nama benda yang ada di alam ini, itu malaikat tidak sanggup. Kata malaikat apa? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak tahu apa nama-nama benda ini semua kecuali apa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkau itu maha mengetahui, maha bijaksana. Tapi Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ini namanya bintang, oh namanya bulan, ini namanya matahari, namanya hewan, namanya pohon. Maka falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
meminta kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda itu, dia tidak tahu. Makanya Adam itu disuruh sujud, malaikat kepada Adam, bukan aspek fisikalinya, tapi Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam itu menghormati yang namanya ilmu. Maka kemarin Trans 7 bikin narasi bahwa di sistem pesantren itu feodal. Masa santri datang ngesot sama kiai, kasih amplop lagi. Sementara kiainya semua bermewah-mewah, pakai mobil mewah, sarungnya aja harganya 12 juta. Ini Trans 7 asal ngomong aja ini. Mereka tidak tahu bagaimana kisah hidup di pesantren. Saya orang di pesantren. Itu alumni pesantren itu kadang-kadang di luar sana ada yang sudah jadi sukses pengusaha. Tiba-tiba suatu hari dia datang ngantar mobil mewah, ngantar Mercy, ngantar Land Cruiser. Kalau mau lebaran datang santrinya bawa sarung yang mahal yang harganya puluhan juta. Lah namanya kiai dikasih barang mewah masa dijual? Ya kiai pakailah itu mobil mewah, betul nggak? Dipakailah sarung yang puluhan juta itu. Orang nggak tahu itu beli sendiri apa dikasih. Enak aja pakai narasi. Bilang itu kiai itu feodal, kiai bermewah-mewah. Tidak. Santrinya yang sudah sukses ngasih mobil mewah. Saya aja belum terkenal, belum kiai besar, sudah datang kadang-kadang orang ngantarkan mobil. Mobil-mobilan tapi. Lah iya. Apalagi yang namanya kayak Lirboyo 40.000 santrinya, pesantren terbesar nomor 1 di Indonesia. Kalau kiainya pakai mobil mewah, bukan beli itu, dikasih santrinya, betul nggak? Lo sarungnya dikasih puluhan juta, masa nggak dipakai? Ya dipakai lah. Ya, tapi yang nyorot-nyorot itu yang memang sengaja cari kesalahan, betul nggak? Baru sekarang tahu dia digeruduk itu Trans 7 hancur, dibakar Trans 7. Akhirnya yang punya datang ke sana ke Lirboyo. CT, orang kampung saya itu CT, Khairul Tanjung. Ya, datang dia ke sana minta maaf. Bahkan Khairul Tanjung berjanji sekarang akan saya balik. Mulai sekarang Trans 7 akan menayangkan perjuangan-perjuangan pesantren dari zaman dulu, dari masa ke masa. Bagus itu ditayangkan, jangan bikin pesantren begitu hebat perjuangannya tanpa jasa, betul nggak? Ada nggak kita dikasih jasa, ada bintang jasa 17 Agustus? Nggak ada. Dibuat narasi yang seolah-olah kiai itu feodal. Padahal orang ngesot itu bukan menghormati dianya, menghormati ilmunya. Lo malaikat aja lo sujud kepada Adam kok. Ini perintah Allah. Bahkan dalam hadis, apa kata Nabi? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat dan semua makhluk yang di langit maupun di bumi, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya, bahkan hewan-hewan yang ada di laut, semua makhluk ini bersolawat kepada muallimin nas, kepada para pengajar-pengajar manusia ini yang mengajarkan kebaikan. Semua malaikat, Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang guru ini, kepada kiai. Lah masa ente bilang itu kiainya feodal? Benar nggak? Nah, udah mulai agak marah nih. Kita nggak terima ya Romo ya, kalau dibilang kiai itu feodal, betul? Karena harus tahu sejarahnya, harus tahu kedudukannya, bahwa kiai itu bukan feodal, bukan raja. Orang ngesot kalau di Solo keraton ya boleh kita katakan feodal. Di Yogyakarta boleh kita bilang feodal karena memang sistemnya kerajaan, betul tidak? Tapi kalau pesantren itu adalah penghormatan bukan kepada kiainya, bukan kepada romonya, penghormatan kepada ilmunya.